warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PBL RKS 607 akan mendemonstrasikan terkait diagram blok SDR spektrum monitoring menggunakan HEC-RF1. Anggota kelompoknya yang pertama saya Wedara Agustin, saya Dina Nur Febrianti, Saya Zulfajri Surya. Saya Ilham Pratama. Saya Arthur Okendra Yulio. Berikut kami akan menjelaskan mengenai diagram spektrum monitoring menggunakan HEC-RF1. Diagram ini menunjukkan alur monitor spektrum menggunakan HEC-RF1. Fase pertama ialah persiapan hardware, yaitu menghubungkan antena ke port SMA HEC-RF, kemudian menghubungkan HEC-RF ke laptop melalui USB. Selanjutnya dilakukan verifikasi software dengan menginstal driver dan memastikan perangkat terdeteksi oleh sistem. Apabila perangkat belum terdeteksi, maka driver harus diperbaiki atau diinstal ulang. Namun jika sudah terdeteksi, pengguna membuka software seperti JQRX atau JNU Radio, kemudian mengatur frekuensi dan gain sesuai kebutuhan. Pada tahap akhir, pengguna memilih mode tampilan, melakukan monitor spektrum, lalu merekam hasil pengamatan untuk dokumentasi dan analisis lebih lanjut. Oke, baik, tujuan dari praktikum ini adalah memahami alur kerja sistem SDR spektrum monitoring menggunakan HEC-RF untuk menerima, memproses, dan menganalisis sinyal frekuensi radio secara real time sehingga dapat dilakukan pengamatan identifikasi karakteristik spektrum frekuensi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan instalasi firmware tools agar fitur USB password dapat berfungsi dengan menjalankan perintah menjalankan sudo apt install open VM tools desktop ini. Dan kemudian melakukan update sistem dengan menjalankan alternatif sistem itu menjalankan sudo apt update min-y. Kita jalankan. Dan setelah itu VM-nya kita matikan dulu. Selanjutnya ialah konfigurasi USB password firmware yang memungkinkan Ubuntu VM mengambil alih kontrol perangkat USB basic dari Windows. Tanpa ini, HEC-RF yang dihubungkan ke laptop hanya akan terdeteksi oleh Windows, bukan oleh Ubuntu. Jadi yang pertama itu, kita di firmware-nya, kita pilih setting. Setelah itu, di bagian USB-nya ini kita pilih 3.1 dan centang show all USB in device. Setelah pengaturan selesai, kita colokkan HEC ke port USB laptop dan pengaturan selesai, colokkan HEC-RF ke port USB laptop dan LED-nya merah pada HEC-RF harus menyala sebagai tanda guna berdaya. Setelah itu kita nyalakan VM Ubuntu. Tunggu hingga desktopnya muncul. Kita sudah masuk ke Ubuntu, kita klik pada firmware, kita pilih Graphable Device, dan di sini ada tulisannya Open Moco HEC-RF1. Kita pencet dan kita connect from house. Untuk memverifikasinya, kita buka terminal. Kita jalankan LX USB grep min A HEC-RF kita enter, dan di sini muncul tulisannya HEC-RF1 SDR yang berarti itu berhasil dan HEC-RF-nya sudah terhubung ke Bluetooth VMware. Setelah HEC-RF terhubung ke VM, langkah berikutnya adalah menginstal driver resmi dengan menjalankan sudo apt install min-y HEC-RF leave HEC-RF min-dev leave HEC-RF no. Setelah semuanya ke-download, selanjutnya kita menambahkan udev rules. Ini adalah aturan yang memberikan izin akses ke perangkat USB HEC-RF tanpa perlu sudah setiap kali. Perintahnya adalah sebagai berikut. Kemudian tambahkan user group pacdev dengan perintah sudo usermod min ag pacdev $user. Lakukan logout, kemudian login ulang agar perubahan berlaku. Untuk kebutuhan backend,
backend Python, sudah pt install Python 3 pip, dilanjutkan dengan penginstalan ini. Setelah itu dilanjutkan lagi isa pip 3 install nampi skip materi flash sakit ya. Setelah semua terinstall, kemudian install GQRX, yaitu aplikasi GUI untuk melihat spektrum secara visual. Perintahnya sudah pt install minye GQRX SDR. Nah, untuk memverifikasi semua berjalan dengan benar, jalankan hackrf info di terminal. Terus output yang benar akan menampilkan font hackrf1 board ID, firmware version, dan serial number. Setelah sudah diinstal, semua yang dibutuhkan sudah diinstal dan HRF sudah berjalan, di sini kami ada script untuk menjalankan HRF-nya untuk menangkap frekuensi anomali, spektrum monitor BPY. File script ini memiliki 3 fungsi, yang pertama yaitu membaca data mentah key dari HRF, mengelola data FFT, dan ketiga mendeteksi anomali secara otomatis. Untuk mendeteksi anomali, sistem pertama membangun baseline selama 50 frame pertama. Baseline ini adalah profil normal dan spektrum lingkungan sekitar. Setelah baseline terbentuk, setiap frame baru dibandingkan dengan baseline tersebut. Jika ada frekuensi yang powernya melebihi baseline lebih dari 12 desibel, sistem mencatatnya sebagai anomali. Script ini memiliki 3 mode, yaitu mode ini berfungsi untuk pembelajaran jika tidak menggunakan hardware. Di sini saya harus menentukan environment-nya terlebih dahulu. Nah, file setelah berjalan, dan ini adalah demo dari jika kita tidak menggunakan hardware. Yang kedua yaitu tanpa plot, yang dimana ini melakukan demo menggunakan hardware atau HRF. Dan ini adalah data yang ditangkap oleh HRF. Lalu yang berikutnya itu dengan secara real time. Yang mode ketiga ini kita jalankan secara live, mengambil sinyal dari HRF, dan di sini dengan parameter frekuensi menentukan frekuensi tengah monitoring dalam hitungan hertz. Dan di sini threshold berguna untuk menentukan seberapa sensitif deteksi anomali. Dan lalu setelah semuanya ditangkap dan disimpan semua log ke dalam sistem juga menampilkan visualisasi real-time menggunakan Matplotlib berupa grafik yang dapat kita lihat di sini, dan FFT dan waterfall chart yang ada di bawah, yang menunjukkan riwayat sinyal selama 80 frame terakhir. Lalu kita tutup.
dan kita coba baca file anomali yang menangkap log sebelumnya. Dan ini adalah data yang sudah disimpan oleh yang mengambil data frekuensi anomali yang sudah ditangkap sebelumnya. Kami mengembangkan web dashboard menggunakan Flask Python sebagai web server dan socket I/O untuk komunikasi real-time. Arsitekturnya ialah script bernama spectrum-monitor.py yang mengolah data dari HackRF kemudian mengirimkan data ke Flask server setiap 100 milidetik, dan Flask meneruskannya ke browser melalui WebSocket. Dashboard yang kami buat menampilkan beberapa komponen. Pertama, FFT Spectrum Chart yang menunjukkan tiap frekuensi secara real-time. Kedua, Waterfall Chart yang menampilkan riwayat 80 frame terakhir. Komponen ketiga adalah panel log anomali yang mencatat frekuensi, waktu, dan delta power setiap anomali yang terdeteksi. Dan yang keempat adalah statistik sistem uptime, jumlah frame diproses, dan jumlah anomali. Dalam menu, HackRF aktif, backend Python berjalan, dan dashboard terbuka di browser. Memasuki fase monitoring aktif. Pada grafik FFT, terdapat 3 garis penting. Garis biru adalah PSD, atau Power Spectral Density Real Time, menunjukkan kekuatan sinyal di setiap frekuensi saat ini. Garis hijau, putus-putus adalah baseline normal lingkungan. Garis kuning adalah threshold anomali, 12 desibel di atas baseline. Jika ada sinyal yang melewati garis kuning, sistem akan menandai dengan titik merah yang mencatat di log anomali. Informasi yang dicatat meliputi frekuensi dalam MHz, kekuatan sinyal dalam dBFS, selisih dengan baseline, dan waktu kemunculan. Dan waterfall chart di bawah FFT menampilkan riwayat sinyal selama 80 frame terakhir. Setiap baris adalah 1 frame. Frame terbaru di atas, frame lama di bawah. Karena warna lebih terang berarti sinyal lebih kuat. Ini adalah contohnya. Kemudian dari hasil monitoring demo sistem kami berhasil terdeteksi sinyal carrier pada frekuensi 100 MHz dan 10 MHz yang merupakan sinyal FM simulasi. Kemudian sebagai kesimpulan, sistem spektrum monitoring yang kami bangun menggunakan HackRF1, Ubuntu VM, Python, dan Flash berhasil Secara memenuhi keseluruhan, tujuan proyek ini utama, berhasil yaitu merancang dan mendeteksi dan merekam mengimplementasikan anomali sistem sinyal pengetahuan RF secara spektrum real-time frekuensi dengan radio melalui 3 fase visualisasi. pengerjaan yang saling berkesinambungan. Pada fase pertama adalah persiapan hardware. Kami berhasil melakukan koneksi fisik antena ke port SMA pada HackRF1 serta menghubungkan perangkat ke laptop melalui kabel USB 3.0 untuk memastikan stabilitas transfer data. Fase yang kedua adalah verifikasi software. Kami menginstal driver yang diperlukan, yakni paket HackRF, lib HackRFdev, dan lib HackRF0 pada sistem operasi Ubuntu. Perangkat kemudian berhasil terdeteksi melalui perintah HackRF_info dan dilanjutkan dengan pengaturan frekuensi serta gain sesuai kebutuhan. Kemudian membuka aplikasi GTRX atau GNU Radio sebagai antarmuka visual. Lalu fase terakhir adalah operasional sistem. Sistem berhasil menampilkan spektrum secara real time dengan mode visualisasi FFT maupun waterfall diagram. Data monitoring juga dapat direkam dalam format CSV untuk keperluan analisis lebih lanjut. Dengan selesainya ketiga fase ini, sistem dinyatakan beroperasi penuh dan siap digunakan sebagai alat monitoring spektrum frekuensi radio dalam konteks keamanan cyber fisik. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Proyek ini membuktikan bahwa perangkat SDR berbasis HackRF1 dapat menjadi solusi efektif dan terjangkau untuk pemantauan spektrum frekuensi radio yang relevan dalam bidang keamanan sistem cyber fisik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.